Tilka hududullah, itulah yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas. Hududullah, itulah yang disebut dengan peraturan Allah. Hududullah yang disebutkan di atas itu tadi. Fala ta'taduha, wahai lelaki dan perempuan, suami dan istri, janganlah kamu melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, fa ulaika humuz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nah, di dalam rumah tangga yang zalim biasanya yang paling tersiksa. Si zalim itu nanti yang tersiksa biasa. Makanya nggak usah terlalu berlebihan menuntut kepentingan pribadi. Ustaz, saya bakal mati berdiri. Ini di sinetron. Ustaz bisa bilang gitu sabar sama saya tuh tiap hari menghadapi dia. Saya serancang sama dia, Ustaz nggak tahu kan? Ya iyalah gue nggak tahu, lu tidur sama dia. Apa maksudnya? Ustaz dia tuh dari dulu udah begitu. Udah sampai sini saking sakitnya gitu ya. Kalau cuma sakit kan beda. Ini air matanya juga udah rada-rada hijau yang keluar gitu kan. Sudahlah. Ini by design dari Allah Subhanahu wa taala. Terima takdirnya. Itu aja dulu mulainya. Ya tapi kan saya juga berhak bahagia. Masuk. Satu. Ini kalau udah ke situ masuknya, berarti dia salah nih mencari kebahagiaan. Kebahagiaan mundo itu jangan tergantung sama orang lain. Kamu yang menentukan kamu bahagia atau tidak. Saya ulangi lagi, Nduk. Sekarang saya jadi jadi eyang kangkung. Ya. Nduk, dengar baik-baik ya. Kebahagiaanmu jangan tergantung sama orang lain. Kamu yang menentukan masa depanmu. Kamu mau bahagia, kamu pilih hidupmu sendiri, Nduk. Eyang mengingatkan sama kamu, Nduk. Ya. Allah itu, Gusti Allah itu Maha Adil. Gak cocok. Ada cerita begini, Nduk. Perempuan itu baik dan produktif sekali. Dapat suami yang pemalas. Pencemburu pula. Datanglah teman si perempuan ini. Kamu tuh ya, kok sabar sama laki-laki seperti itu? Kamu cantik, kamu produktif, kamu bisa cari yang lain. Itu loh, yang suka sama kamu dulu, sekarang kan sudah hebat itu. Sekarang duda lagi, dia suka sama kamu. Itu kan, ya, tukang gas datang ya, tukang gas alam. Apa kata si perempuan ini? Iya, Dik. Mungkin ada niatku yang salah dulu waktu menikah. Sehingga Allah uji aku seperti ini. Ya mungkin dia mendapatkan saya nikmat. Dan saya mendapatkan dia musibah, itu betul. Jadi harus selalu pede kan? Tapi mungkin waktu dia menikahi Mbak, dia niatnya baik, Duh. Baik semuanya. Ya udah aku hadapi aja deh semua. Kan Allah tuh Maha Adil. Kemarin kan sudah belajar di Masjid BI Asmaul Husna. Bagaimana doanya supaya menghilangkan beban-beban berat. Diganti dengan bahagia. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, ma'adin fiyya hukmuk,
adlun fiyya qada'uk. Ini sekarang Ustadz yang lagi bicara, ganti, bukan Romo lagi. Ya Allah, aku cuma hambamu, ibuku juga hambamu, nenekku juga hambamu, bapakku juga hambamu, kakekku juga hambamu, semua nenek moyangku juga semua adalah hamba. Ubun-ubunku ada di ujung jemarimu ya Allah. Apapun yang menimpaku saat ini adalah hukummu yang sudah ada sebelum aku ada. Musibah apapun yang menimpaku saat ini, inilah yang teradil darimu untukku. Wah, kalau orang sudah begitu awal doanya, langsung cerah, menghadap cermin, dan kemudian senyum-senyum. Sudah, selamat datang dunia baru. Selamat tinggal masa lalu. Mulai. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku bermohon lewat perantaran nama-namamu, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim. Gitu kan? Nama-namamu yang kau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu. Aku bermohon dengan namamu, namamu yang kau turunkan di dalam kitab sucimu. Aku juga bermohon lewat nama-namamu yang masih kau rahasiakan dalam ilmu gaibmu, selain namamu yang kau ajarkan kepada hamba-hamba pilihanmu. Itu bersumber dari situ, udah mulai terbuka yang kedua. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai penyubur iman di dalam hatiku, penerang setiap sudut rongga dadaku, penghapus kecemasanku, penghilang semua duka deritaku. Udah habis semuanya itu. Kalau belum habis berarti kamu yang tidak yakin kepada Allah. Doamu itu rupanya enggak dengan hatimu rupanya selama ini. Mungkin selama ini kamu punya masalah besar di dalam hidupmu. Biasanya orang yang enggak mantap dalam doanya kemudian stres setelah berdoa, itu biasanya memang ada keinginan yang ingin dipaksakan di hadapan Tuhannya. Dia mau Tuhannya itu sesuai dengan yang dia mau. Nah, ini bahayanya biasanya. Jadi sebetulnya ada hawa nafsu yang ingin dia paksakan kepada Tuhannya. Orang seperti ini biasanya semakin masuk ke lumpur hidup. Semakin dalam dia kemudian seperti itu, semakin dalam pula derita yang bakal dia terima. Orang kalau di dalam lumpur hidup itu nggak boleh bergerak, nggak boleh, no move. Semakin bergerak di lumpur hidup, semakin dia harus diam. Dengan diam posisi dia stabil. Tinggal tunggu tali. Pertolongan kemudian tarik. Tapi semakin bergerak, maka dia semakin masuk ke dalam lumpur hidup. Nah, orang-orang yang ingin berpasrah kepada Allah, ya kalau ingin doanya itu dikabulkan, ini masalah talak tapi kayaknya saya harus kasih terapi dulu sebelum hukumnya ini. Udah, setelah ini nggak usah ada curhat lagi, ini ambil dah. Ya, ambil, udah pasrahin aja. Ya, posisikan dirimu seperti setiap debu-debu di padang pasir yang membiarkan dirinya dihempas oleh angin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah, biarkan dirimu seperti itu. Biar Allah yang akan membentuk gundukan pasir di padang pasir Sahara sana. Jadikan dirimu salah satu butir di antara debu-debu itu, sudah pasrah. Allah tidak akan pernah salah menempatkan sesuatu. Itu pasti benar.
Jangan ragukan kemampuan Allah untuk menempatkan dirimu di tempat yang tepat. Sudah, ikuti saja alurnya. Seperti Asia di bawah cengkeraman Fir'aun. Dia nggak perlu teriak, wahai orang sedunia, suamiku Fir'aun. Iya, seluruh dunia juga udah tahu. Kalau Fir'aun itu kayak gitu, dia tidak. Rabbi benili, endaka baitan fil jannah. Tuhan, persetan dengan semua istananya Fir'aun. Persetan dengan semua jabatan-jabatan kenegaraan Fir'aun. Dengan semua keindahan emas, permata, dan pakaian ini dari Fir'aun. Tuhan, setelah ini aku ingin rumah yang bahagia di surga sana. Bertetangga denganmu ya Allah. Udah, itu yang terjadi pada Asia. Walau suaminya Fir'aun, tapi di tangannya lahir Masyitah. Walau di istana yang bejat, di tangan perempuan seperti ini lahir Musa, yang mencungkir balikan kekuatan besar pada masa itu. Karena ada jiwa besar dari seorang perempuan yang besar. Makanya jangan kebanyakan nonton infotainment, bahaya.